Selamat malam rekan-rekan kisah sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Google Pro. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema penggunaan Google Earth Pro. Nah, rekan-rekan bisa langsung saja kita praktekkan. Kita klik saja pada aplikasi atau logo Google Earth Pro ini 2 kali seperti ini, dan pastikan rekan-rekan memiliki koneksi internet. Jadi internetnya aktif dulu, karena kita akan banyak menggunakan fasilitas internet di sini. Nah, seperti ini, layanan internetnya harus aktif. Baik, ini tampilan dasar atau tampilan default Google Earth. Kalau sudah tampil seperti ini, rekan-rekan klik saja tutup yang ada di sini. Ini ada berisi informasi tentang bagaimana menggunakan Google Earth. Nah, ini diklik saja tutupnya. Jika sudah, misalkan sebagai contoh di sini saya akan menampilkan citra dari kota Pontianak. Kita klik saja pada bagian cari di sini. Kita cari, saya perbesar dulu. Nah, ini di bagian ini disesuaikan saja rekan-rekan dengan kota di mana rekan-rekan berada. Di sini contohnya saya akan menggunakan kota Pontianak. Rekan-rekan bisa langsung enter atau klik telusuri. Nah, dia akan otomatis langsung mencari lokasi yang kita ketikkan, langsung membaca di database-nya seperti ini. Nah, ini tampilan citra kota Pontianak. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan informasi tools mana saja yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk memaksimalkan kita membangun data spasial. Di sini rekan-rekan bisa melihat, kita zoom dekat dulu. Nah, zoom dekat ini bisa menggunakan scroll atas atau scroll bawah. Kalau untuk memperbesarnya, rekan-rekan bisa gunakan scroll bawah seperti ini. Nah, ini. Atau bisa juga rekan-rekan menggunakan tanda plus yang ada di bagian tengah kanan ini. Nah, ini di scroll saja. Atau kalau ingin mengecilkannya, zoom jauhnya, kita gunakan tanda minus yang ada di sini. Ini akan saya perbesar dulu. Nah, pada bagian ini kalau kita ingin memperbesar atau memperkecil. Nah, di sini ada keterangannya. Tarik penyalindra atau klik tombol untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, ini bisa juga, ini membesar, ini memperkecil. Nah, kenapa saya bagikan ini? Karena dulu sangat sulit untuk mendapatkan informasi seperti ini. Jadi berdasarkan pengalaman harus dibagi supaya bisa dimanfaatkan oleh halayak ramai. Atau scroll ke bawah. Baik. Nah, ini tampilannya, citra resolusi sangat tinggi untuk kota Pontianak. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa citra resolusi sangat tinggi? Citra resolusi ini atau citra ini memiliki resolusi sangat tinggi. Salah satu cirinya adalah sebagai berikut. Salah satu ciri untuk informasi saja, bangunan-bangunan seperti ini tampak seperti ini. Nah, tampak sudah sangat jelas seperti ini, sampai dengan skala 19 meter seperti itu. Nah, dari mana ketahuan 19 meternya? Dari sini. Sebentar, saya bikin 11 meter. Dari sini ketahuannya, dari sini resolusinya 11 meter itu dari sini. Nah, ini dia. Nah, dan waktu atau penampilan citra historisnya itu disediakan dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1981. Ini penting untuk kita ketahui. Kecil-kecil lagi. Nah, seperti ini.
Ini salah satu cirinya adalah bangunan-bangunan, kemudian bentuk atau delineasi garis, titik, serta poligon itu terlihat sangat jelas. Nah, ini poligon-poligon bangunan walaupun belum digambar, ini terlihat sangat jelas sampai dengan resolusi tinggi, resolusi sangat dekat. Nah, seperti ini terlihat sangat jelas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui waktu pengambilan data tersebut? Kita bisa menggunakan tools yang di sini, namanya, di sini tidak ada keterangan nama toolsnya apa, tapi di sini ada logo waktu. Saya perbesar dulu. Nah, ini memperlihatkan pencitraan historis. Gunakan penyalindra waktu untuk berpindah antar tanggal. Antar tanggal. Coba saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Memperlihatkan pencitraan historis, gunakan penyalindra waktu untuk berpindah antar tanggal perolehan. Nah, sebagai contoh sini saya akan ketik lagi di sini, misalkan saya ketik keraton Kadriah. Nah, ini ada di sini Kadriah. Sorry. Dia otomatis akan mencari objek yang kita pilih. Nah, ini kita zoom dekat, masih menggunakan alat yang ini. Nah, di sini letaknya. Kemudian karena citra ini belum tegak 90 derajat, rekan-rekan bisa gunakan di keyboard laptop atau di PC, yaitu tekan tombol ALT kemudian tombol R. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lihat data ini yang disediakan adalah data dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2021. Baik, coba kita lihat di tahun 1985 apa yang ada di sini. 1985 data ada tapi tidak terlihat dengan jelas. Nah, ini yang ada. Kemudian coba kita bergeser lagi ke 1986. Tidak ada. 87. Nah, rekan-rekan perhatikan di sini ada tanda batas seperti ini. Nah, batas putih seperti ini ya. Ada batas putih seperti ini. Nah, ini itu menunjukkan bahwa kalau kita geser ke bagian bar yang berwarna putih ini, itu datanya tersedia. Tapi kalau dia tidak ada bar putih ini, datanya tidak tersedia. Misalkan saya geser ke biru yang sini, 94, 95, 96. Nah, dia akan kembali lagi ke tahun terdekat, yaitu tahun 1985. Ternyata di tahun 1985 datanya masih tidak terlalu jelas seperti itu. Nah, saya akan geser ke bar yang ada bar putihnya. Nah, ini ke tahun 2003. Rekan-rekan bisa lihat di tahun 2003 datanya sudah jelas. Nah, sebagai informasi, inilah kota Pontianak di tahun 2003. Nah, seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa lihat perbedaan pada masing-masing periode pengambilan waktu. Nah, bentuknya seperti ini. Masih seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa geser lagi ke bar berikutnya yang ada di sini, tahun 2004, tepatnya di periode bulan Juni. Nah, ini kita lihat. Kalau yang di keraton mungkin belum terlalu jelas. Coba kita lihat ke sini sebentar. Ini Bundaran Hutan kalau tidak salah. Oh iya, Bundaran Hutan. Rekan-rekan bisa lihat seperti ini. Nah, ini tempat atau kantor gubernur di tahun 2004 masih seperti ini. Coba kita bandingkan dengan tahun 1985. Datanya masih buram. Saya ke tahun 2003. Nah, ini datanya sudah tersedia. Nah, kita nanti akan lihat perbedaannya seperti apa. Sekarang saya geser lagi ke periode 2004 tahun 2006. Nah,
Rekan-rekan bisa lihat di sini, ini 2004, ini 2003. Nah, sekarang saya akan geser ke April 2005. Nah, seperti ini. Tidak terlalu jelas juga. Sekarang saya kembali balik atau lanjut ke 2010 Maret. Nah, sudah semakin jelas di sini. Di 2010 ternyata sudah ada perubahan pada bagian yang ditunjukkan oleh logo tangan ini, sudah ada perubahan. Nah, ini juga. Dan di bagian tengah kantor Gubernur Kalbar ini juga sudah terjadi perubahan. Sudah nampak garis-garis dan poligon adanya aktivitas di sini. Nah, bandingkan dengan yang di tahun 2003 tadi. Nah, belum ada. Ini juga belum ada, masih hijau. Seperti itu. Ini 2010, 2009, 2010. Nah, sekarang ke 2014. Nah, ini yang ada di 2014 sudah semakin jelas perubahannya di sini. Di sini juga. Kemudian di 2015. Kalau kita lihat, nah, sudah semakin jelas juga. Ini di 2016, 17. Ini 2016 tertutup awan. Sebagian tertutup awan. Kita langsung saja ke 2020 atau 2021. Nah, kalau rekan-rekan yang ada di kota Pontianak masuk ke kantor gubernur di gedung bagian belakang, terutama yang di dekat Bapeda ini, rekan-rekan bisa melihat bahwa di sini sudah ada bangunan baru, yaitu penambahan gedung baru di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini gedung sekretariat daerah. Ini kalau tidak salah biro. Nah, di sini kantor Bapeda. Ini Kes Bangpol. Nah, di sini sudah ada gedung baru. Penambahan gedung baru ini data diambil April 2021. Nah, ini BK Badan Kepegawaian Daerah. Ini Satpol PP kalau tidak salah. Nah, ini sudah semakin jelas seperti itu. Nah, itu mengenai timing atau waktu pengambilan data citra tersebut. Rekan-rekan bisa gunakan periode waktu ini seperti itu. Nah, rekan-rekan juga bisa menggunakan perangkat di sini, ya, berupa penggaris. Jadi rekan-rekan bisa mengukur nih berapa jarak antar objek menggunakan Google Earth. Misalkan di contoh sini saya akan mengukur jarak misalkan dari pintu keluar itu ada di sini sampai ke gedung Bapeda. Tarik garis lurus ya. Nah, seperti ini. Diklik saja sekali, kemudian drag ke objek yang diinginkan. Nah, ini klik 2 kali. Rekan-rekan sudah bisa mengetahui ternyata jaraknya itu ketahuan langsung 0,23 meter panjang peta. Nah, satunya bisa diganti, misalkan jadi meter. Nah, jaraknya itu 227,19 meter pada panjang peta, dan panjang tanah itu 227,19 meter. Dengan arah pengambilan jarak itu 232,72 derajat. Jadi bisa ketahuan, dan data ini real time, langsung bisa digunakan seperti ini. Rekan-rekan bisa simpan atau bisa hapus. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, misalkan saya ambil titik jarak pertama di sini, kemudian saya drag ke sini, itu sudah ketahuan jaraknya berapa. Klik 2 kali di sini untuk mengetahui jarak. Ini untuk garis. Ya. Jalur bisa kita gunakan satuan meter. Tampilkan profil elevasi atau sudut ketinggian juga bisa kita tampilkan sini. Nah, seperti ini. Profil elevasi itu ada ketinggian, ada di sini. Nah, ini dia. Nah, rekan-rekan juga harus mengetahui bahwa data ini sudah berkoordinat. Nah, dan tipe koordinatnya pun nanti bisa diganti.
seperti itu. Nah, rekan-rekan juga bisa langsung menggambar polygon dan bisa diketahui menghitung luas bangunan gedung Bapeda yang ada di sini ya. Saya akan gambar poligonnya dengan cara mengklik perangkat kemudian penggaris. Nah, ini dia. Untuk satuan keliling dan area kita gunakan satuan hektar dulu ya, hektar. Keliling menggunakan meter, luas area kita gunakan meter persegi dulu. Nah, ini saya klik seperti ini, seperti digitasi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini langsung saya klik 2 kali. Nah, rekan-rekan bisa mengetahui keliling bangunan ini adalah 137,88 meter dengan luas area atau luas bangunan itu 998,84 meter persegi. Kalau mau dijadikan hektar bagaimana? Kita tinggal klik pada bagian area di meter persegi ini, kita ganti satuannya menjadi hektar. Nah, ternyata luasannya kalau dalam hektar itu 0,10 hektar. Rekan-rekan bisa simpan atau rekan-rekan bisa hapus. Hal ini berguna ketika kita rapat dengan instansi tertentu yang membutuhkan informasi awal sebelum kita mendapatkan informasi detail berapa sih luas tanah atau luas bangunan yang ingin kita ukur seperti itu. Setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran awal bahwa luas bangunan itu sekian dan luas tanah itu sekian, seperti itu. Untuk lingkaran dan jalur 3D nanti akan kita bahas di bagian lanjutnya. Ini yang tools-tools dasar dulu yang akan saya sharing kepada rekan-rekan semua di sini. Nah, kita hapus saja. Nah, kita hapus saja. Catatan paling penting adalah kita harus mengetahui tipe koordinat dari citra yang kita tampilkan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Rekan-rekan bisa lihat pada bagian ini. Nah, ini di sini berisi informasi tentang tanggal citra yaitu 24 April 2021. Nah, koordinat ada di sini. Nah, ini yang bergerak real time ini. Elevasinya 0 meter, ketinggian mata 100. Ketinggian mata ini sama dengan resolusi tegak pada saat kita mengambil data ini, itu 180 meter, ketinggian 180 meter. Nah, ini sudah kita ketahui koordinatnya. Bagaimana cara merubah koordinat ini menjadi koordinat geografis? Caranya seperti ini. Rekan-rekan bisa gunakan tools yang di sini. Klik perangkat, kemudian masuk ke pilihan. Nah, masuk ke pilihan, kemudian rekan-rekan bisa menggunakan pada bagian ini, perlihatkan lintang bujur, ya kan, garis X sama Y. Nah, rekan-rekan bisa centang mau menampilkan data dalam bentuk apa, misalkan dalam bentuk derajat, menit, detik. Nah, kita klik saja di sini, klik. Kemudian kita klik apply atau terapkan pada bagian ini, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita cek bagaimana tampilannya. Bagaimana tampilannya seperti ini. Nah, sekarang dia sudah berubah satuan koordinatnya yang tadinya universal transverse Mercator itu sekarang sudah berubah menjadi degree minute second atau derajat menit detik. Kalau misalkan pengen dirubah lagi bisa. Nah, kita klik ini perangkat, kemudian masuk ke pilihan, kita ganti. Misalkan saya ingin menampilkan derajat desimal saja, bisa. Langsung kita klik derajat desimal. Nah, seperti ini, desimal, kemudian klik terapkan, kemudian klik OK. Sekarang kita akan lihat kembali bagaimana bentuk koordinatnya. Nah, dia sudah dalam bentuk lintang dan bujur, X dan Y.
ini garis Y, ini garis X, ini garis Y, seperti itu. Nah, ini dalam bentuk degree, decimal degree. Nah, satu hal yang penting juga dengan menggunakan aplikasi Google Earth ini, jika kawan-kawan atau rekan-rekan menggunakan GPS handheld, saya tidak sebut merek di sini, tapi GPS handheld, rekan-rekan bisa gunakan atau langsung download datanya, dengan catatan kita sudah install. Seperti itu. Caranya seperti ini. Kita klik perangkat, kita gunakan klik GPS. Nah, di klik GPS ini rekan-rekan bisa langsung download datanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengklik jenis GPS yang digunakan. Nah, ini seperti ini. Langsung klik import. Nah, saya tidak ada GPS di sini. Nanti datanya akan langsung terdownload di situ. Nanti di sesi berikutnya saya akan coba praktekkan bagaimana mendownload data GPS menggunakan Google Earth Pro, seperti itu. Nanti data-datanya akan terunduh atau terdownload dan nanti langsung bisa kita olah. Seperti ini. Ini yang ada di menu perangkat. Ya. Nah, rekan-rekan juga bisa membuat movie di sini, tapi itu untuk kesempatan berikutnya. Ya, juga bisa membuatkan masuk ke simulator penerbangan. Nah, ini tools berikutnya, ukuran tampilan bisa disetting di sini. Mau layar penuh bisa, perhatikan navigasi bisa, selalu otomatis. Nah, saran saya kalau menggunakan Google Earth Pro karena sudah dibuat mudah, itu gunakan saja yang secara otomatis. Yang penting internetnya terkoneksi dengan baik. Kita juga bisa menampilkan grid atau kotak-kotak yang ada di citra tersebut, yang ada garis X sama Y-nya yang dalam bentuk kotak seperti ini. Ini saya kecil dulu. Nah, di sini juga rekan-rekan bisa melihat nih bagaimana dia berada di zona atau di koordinat berapa, seperti itu. Ada dua kegunaannya. Ya. Pertama, pada saat kita melakukan georeferencing nantinya. Jadi georeferencing itu ada dua, menggunakan grid seperti ini. Grid itu ada kotak X sama Y seperti ini yang garis putih, atau bisa juga georeferencing tanpa grid. Nanti saya akan bagikan materi itu di pertemuan berikutnya. Jadi bisa menggunakan grid, bisa ya menggunakan non grid seperti itu. Tapi kalau ini mengganggu, kita bisa lakukan bilah gridnya kita hilangkan seperti ini. Nah, cuma ada satu syarat jika rekan-rekan melakukan georeferencing tanpa menggunakan grid. Nah, rekan-rekan harus mencatat objek atau sudut-sudut yang ada di, atau objeknya harus dikenali dulu. Nah, misalkan di sini rekan-rekan harus tahu dulu koordinatnya berapa. Misalnya untuk titik ikatnya ya, untuk titik ikatnya rekan-rekan harus tahu. Oh, di pojok ini garis atau titik koordinatnya X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, itu kelemahannya kita harus catat. Di pojok ini koordinat berapa, pojok ini koordinat berapa, pojok ini koordinat berapa, pojok ini ada koordinat berapa, supaya georeferensinya betul. Nah, itu kelemahannya, atau ya saya bilang kekurangannya. Kalau kelebihannya kita menggunakan grid, nah kita sudah tahu 3, 4 koordinatnya udah ada. Oh, X saya lebih senang menggunakan georeferencing itu nantinya seperti itu. Lanjut lagi.
filenya. Matahari di uncheck saja. Itu tampilan yang bisa digunakan. Tambahkan, tambahkan. Rekan-rekan bisa menambahkan folder di sini. Misalkan saya klik folder untuk penyimpanan data. Misalkan di sini saya kasih folder 0800 misalkan. Kita klik OK saja. Nah, rekan-rekan bisa melakukan penyimpanan data di sini. Caranya klik kanan, tambahkan. Nah, rekan-rekan bisa tambahkan poligon, jalur, model, tour, foto, angkaran gambar, dan tautan. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin menampilkan poligon di sini, tambahkan poligon. Saya ulangi. Kita klik kanan pada folder yang sudah kita buat, kita arahkan ke tambahan, kemudian kita klik poligon. Jangan dikasih nama dulu, kita gambar dulu. Misalkan poligonnya di sini. Klik. Ikuti saja caranya. Nah, seperti ini. Baru kita kasih nama. Misalkan sini kita kasih nama bangunan. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah tersimpan dia di folder ini. Ini saya perjelas ya. Nah, ini folder 0800. Di sini ada data bangunan. Dan data bangunan ini bisa kita ekspor ke dalam bentuk data vektor. Caranya klik kanan, kemudian klik di sini simpan tempat sebagai nah, misalkan di sini saya bikin folder di desktop ya. Saya klik kanan di sini. Saya bikin folder namanya kasih nama GE Pro, Google Earth Pro. Kemudian saya klik bebas saja di sini. Nah, kemudian saya klik 2 kali pada foldernya. Nah, ini saya ganti namanya menjadi KML. Kenapa pakai KML? Karena di software bantuan software bantuan yang nanti akan saya bahas juga, itu lebih cenderung banyak menggunakan atau dapat membaca data dalam ekstensi KML. Nah, simpan saja, nanti saya klik save. Kita klik save. Nah, lakukan juga untuk misalkan titik sama garis. Nah, di sini saya bisa tambahkan, kemudian penanda letak, saya geser. Ini saya bisa kasih tanda di sini. Satu. Dan sama 2. Saya kasih nama 2. Perhatikan koordinatnya sudah langsung otomatis terisi. Oke. Bahkan letak untuk contoh saja ya, nanti bisa gunakan menjadi 3. Oke, kemudian ini kasih nama 4. Nah, sudah tersimpan mereka. Dan data-data ini bisa kita simpan. Caranya klik kanan pada objeknya, kemudian simpan tempat sebagai. Nah, taruh di sini. Masih 1 KML, save saja. 2 juga demikian. Karena sudah default dia KML, langsung save saja. 3 juga demikian, simpan tempat sebagai, langsung save saja. Nah, seperti ini. Simpan tempat sebagai, langsung kita klik KML. Coba kita lihat yang ada di folder ya. Nah, rekan bisa lihat di sini semuanya dalam bentuk KML dan sudah ada logo Google Earth Pro.
Ini sudah disebut data vektor karena sudah ada data X, Y, sama Z nya. Dan ini nanti bisa kita rubah ke dalam bentuk SHP atau save file. Oke, nanti bagaimana mengkonversinya nanti akan saya bagikan caranya di pertemuan berikutnya. Oh ya, saya ingin menyampaikan juga bahwa channel YouTube dan video ini merupakan kerjasama dan didukung penuh oleh perusahaan properti Irsam Land. Jadi buat rekan-rekan yang ada di kota Pontianak yang menginginkan informasi tentang dunia properti, sewa properti, dan juga jual beli properti, rekan-rekan bisa menghubungi pihak Irsam Land. Nanti kontak perusahaan akan saya bagikan di link deskripsi video ini. Baik, ini datanya sudah berhasil kita simpan, kita close saja, kita kembali ke Google Earth Pro. Nah, ini jadi rekan-rekan bisa menambahkan foto di sini, hamparan gambar, tautan ringan, dan bantuan. Nah, seperti ini. Tapi tampilan dasar yang bisa rekan-rekan gunakan itu ada di sini, file, ini ya, kemudian edit, dan di sini lihat, dan pangkat. Ini yang paling banyak digunakan, serta tambahkan. Jadi rekan-rekan bisa langsung posting atau di editing data langsung di Google Earth Pro seperti itu. Nah, seperti ini dengan data resolusi yang sangat tinggi. Mau di download juga boleh datanya, tapi kalau saya lebih cenderung untuk langsung digitasi di tempat, karena datanya langsung bisa ekspor ke sini dan langsung bisa diolah di software yang satunya lagi yang kita bisa gunakan. Dalam hal ini software open source yaitu Quantum GIS, seperti itu. Baik rekan-rekan, terima kasih atas waktu serta atensinya. Semoga video ini membawa manfaat dan silakan dipraktekkan, dan jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan pada kolom komentar, dan nanti juga akan saya selipkan nomor kontak WA saya di link deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.